Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemerintah menilai arus balik Lebaran harus diurai. Selain itu perlu adanya sosialisasi secara masif ke masyarakat agar tidak terjadi kepadatan dalam arus balik Lebaran baik di jalur darat, laut maupun udara. Kita akan membahasnya bersama dengan Jubir Kemenhub Adhita Irawati dan pemerhati transportasi Joko Setiowarno. Pak Joko dan Budita, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya langsung ke Budita. Budita, apakah dari pantauan Kemenhub memang puncak arus balik sudah terlihat hingga malam hari ini, Budita? Ya, dilihat dari data-data yang kami kumpulkan ya dari semua operator, memang kemarin itu sudah terjadi peningkatan lonjakan traffic ya, traffic baik itu yang di darat menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Tetapi angka itu ternyata masih berlanjut sampai hari ini. Dan setelah kami konsolidasikan data-datanya, itu ternyata sampai kemarin baru sekitar 20% masyarakat yang kembali ke kota asal. Artinya yang mudik balik ini baru 20%, Mas. Jadi ada 80% ini yang masih ada di kota-kota tujuan mudik ya. Dan ini hampir rata, baik itu menggunakan kendaraan pribadi maupun pesawat udara, kereta api, umumnya masih di angka-angka seperti itu ya. Jadi akhirnya kami melihat ini belum menjadi puncak yang terakhir ya, masih akan terjadi lagi kemungkinan sampai akhir minggu ini. Itu yang kami identifikasi sampai hari ini setidaknya. Oke, nah perkiraannya 80%-nya ini kira-kira malam hari nanti, tengah malam, atau nanti akan tersebar hingga akhir pekan, Budita? Kalau lihat tren angkanya, katakanlah seperti kendaraan ya, kami lihat kalau akan kembali semua hari ini rasanya tidak mungkin. Ini akan kemungkinan besar akan tersebar, bisa saja besok sampai dengan akhir minggu atau bahkan sampai tanggal 1 Mei, tetapi kami melihat indikasinya memang ada kecenderungan akan mepet ya sampai selesai cuti menuju tanggal 1 Mei. Waktu itu kan hari libur ya. Jadi kami melihat ini akan ada gelombang kedua, puncaknya justru di akhir bulan ini, di akhir minggu juga ini di akhir minggu ya. Jadi tanggal 30 dan tanggal 1 Mei. Kita justru melihatnya ada kecenderungan ke sana. Sementara untuk besok sampai dengan katakanlah tanggal 29 akan ada arus balik, tetapi mungkin angkanya relatif tidak akan setinggi hari ini dan kemarin. Jadi sekali lagi kita melihat puncaknya kemungkinan akan ada gelombang kedua yaitu tanggal 30 dan 1 Mei. Oke, akan ada gelombang kedua. Budita, apakah fokus arus balik ini juga nanti akan lebih ke jalur darat dibandingkan dengan laut maupun udara? Ya, tetap di darat, khususnya untuk kendaraan pribadi, karena kalau kita bicara udara atau laut dan kereta api, relatif koordinasi dan penanganannya lebih terintegrasi ya di simpul transportasi, dan kita bisa langsung berkoordinasi dengan operator yang itu mengelola operator bandara, stasiun, maupun juga operator pelabuhan. Agak berbeda memang perilakunya ketika kita bicara kendaraan pribadi ya. Kapan kembali, kemudian jam berapa, ini sesuatu yang diputuskan sendiri kan oleh para pengemudi atau penumpang dari kendaraan pribadi. Jadi akhirnya kami bisa melakukannya berdasarkan analisis data dari arus mudiknya itu sendiri. Jadi data-data yang dikumpulkan oleh operator jalan tol itu yang kemudian kami analisis tentunya bersama pihak kepolisian dan Kementerian PUPR. Baru di situ bisa diprediksi kira-kira perilaku pengendara kendaraan pribadi ini akan kembali kapan dan tersebar di berapa tanggal. Itu baru bisa kita lihat. Dan nampaknya memang akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Angkanya tidak akan setinggi hari ini atau kemarin, tapi akan terus terjadi. Nah, puncaknya sekali lagi akan terjadi nanti di 30 April dan 1 Mei. Itu prediksi kami. Oke, baik. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, cuti bersama berakhir pada hari ini. Tapi kemudian arus baliknya baru 20%. Menurut Anda penyebabnya kenapa? Ya salah satunya mungkin karena himbauan Presiden tadi ya. Karena ada himbauan untuk tidak tanggal 26, jadi harus bisa ada kemungkinan sampai akhir pekan. Apalagi di Jawa itu masih ada Lebaran ketupat, jadi masih lebih panjang. Makanya dari awal saya beberapa kali menyebutkan kalau arus balik itu biasanya lebih panjang rentang waktunya.
Seperti halnya tahun lalu juga sama, ya, jadi lebih panjang dan itu juga sangat mempengaruhi puncaknya. Jadi puncaknya tidak harus puncak sekali, tapi agak lebih melandai lah. Ya, jadi udah mulai tersebar. Ya, beda halnya ketika mudik itu memang 2 hari itu puncak juga tanggal 19, tanggal 20 gitu ya. Paling padat. Kalau ini ya lumayan kalau bisa dibagi 4, berarti kan sampai dengan akhir pekan nanti masih ada aktivitas untuk mudik gitu. Tinggal nanti dilihat volume kendaraannya sudah berapa yang masuk ke Jakarta, kira-kira sisanya apakah hari 26, 27 di akhir pekan itu nanti 29, 30 itu akan meninggi atau tidak, nanti dilihat volume sepanjang mulai besok sampai dengan tanggal 28 lah gitu ya. Pak Joko, apakah artinya kemudian kerja Kemenhub, Polri, Jasa Marga akan lebih ringan di arus balik dibandingkan dengan arus mudik kemarin? Ya tentunya kalau melihat perjalanan seperti ini jauh lebih ringan, ya karena mereka tidak terburu-buru dan waktunya juga lebih panjang. Kemudian ini juga biasanya kan yang informal itu lebih panjang lagi, biasanya dia butuh waktu 1 bulan lagi. Apalagi mungkin uang sakunya masih cukup untuk di kampung halaman yang nggak mau kembali dulu. Nah, kalau sudah habis baru kembali gitu ya. Makanya di mode kereta api diberikan waktu selang lumayan panjang kelas ekonomi itu. Biasanya seperti itu, jadi agak lebih ringan lah. Apalagi kemarin pada saat mudik juga dapat dikatakan lancar, mereka juga senang ya, tidak begitu lama di perjalanan. Tinggal harus baliknya mereka lebih santai. Gitu. Apalagi kan mungkin beberapa kantor juga menerapkan bekerja dari rumah. Nah, itu masih bisa membantu juga. Anak-anak sekolah juga kan belum masuk. Walaupun ada sebagian kampus-kampus sudah masuk, tapi rata-rata masih 1 minggu lagi lah mereka baru masuk ya. Pak Joko, bagaimana Anda menilai kemudian strategi rekayasa lalu lintas arus mudik di jalur darat kemarin? Apakah memang one way, lalu kemudian kontraflow maupun ganjil genap ini memang cukup efektif dan sebaiknya dipertahankan dalam mengantisipasi arus balik ini? Atau bagaimana? Ya, saya kira ini metode yang cukup bagus ya. Memang mesti ada plus minusnya juga ya, antara mau kontraflow atau one way. Memang kalau one way itu ya satu sisi memang cepat, namun bagi yang kalau dia pas mudik, mau menjemputnya pemudiknya butuh waktu lama. Itu kemarin dari informasi dari Pulau Gebang itu sampai 12 jam gitu kan. Kesulitannya seperti itu. Tapi bagi pemudik ya senang, bisa lebih cepat lah. Apalagi dia mendapatkan arus arah yang jalurnya yang berlawanan itu kan jauh lebih lancar ketimbang yang dia sudah jalur yang biasanya gitu kan. Nah, tapi ini juga nanti bisa berimbas juga pada jalur jalan arteri, biasanya seperti itu. Tapi ini memang harus dilihat juga dalam perkembangan berikutnya. Saya kira ini dinamis, kita lihat kalau tahun depan apakah mau seperti ini atau nanti ada perubahan. Saya kira nanti banyak-banyak dalam 5 tahun ke depan mesti ada perubahan-perubahan orang melakukan mudik. Ya, apalagi nanti sudah mulai sebagian, ini pengaruh juga kalau ibu kota negaranya pindah, nah itu mesti ada perpindahan, nanti ada perilaku yang berpindah. Apalagi sebagian industri umpamanya masuk ke Jawa Tengah. Jawa Tengah punya industri besar, beralih ke Jawa Tengah itu sudah dapat mengurangi nantinya. Depannya seperti itu. Tapi sementara ini ya kalau ini kontraflow itu bisa sangat membantu lah. Jadi kombinasinya tergantung dari jalur mana yang digunakan. Kalau Jakarta Cikampek dibuat one way, kasihan juga dari Bandung nggak bisa masuk ke Jakarta kan. Jadi harus disisakan 1 lajur atau 2 untuk yang itu untuk kontraflow lebih tepat gitu kan. Jadi puncak arus balik seharusnya kita hitung tadi malam dengan nanti. Kita ikuti sampai jam 6 pagi. Untuk yang tadi malam itu berkurang 13%. Harapan kita pengumuman pemerintah kemarin ini berpengaruh. Sehingga kemudian masyarakat yang akan balik kemudian mengambil alternatif hari-hari yang lain. Di tanggal 26, 27, 28, 29. Namun demikian masih ada masyarakat yang tetap memilih untuk pulang, sehingga tentunya kita akan melihat sampai pagi nanti apakah kita tetap bertahan di pergeseran 13%, yang tentunya ini akan mengisi hari-hari lain, nanti akan kita lihat sampai dengan besok pagi. Ya,
Saya kembali ke Bu Dita, masih berbicara mengenai antisipasi arus balik Lebaran pada tahun ini. Bu Dita, hasil evaluasi arus mudik kemarin seperti apa? Hal apa yang menjadi hambatan dalam kelancaran arus mudik? Apakah ada hal yang bisa menjadi pelajaran dalam menghadapi arus balik Lebaran pada tahun ini, Bu Dita? Ya, Lebaran tahun ini kami banyak belajar dari pengalaman pengelolaan tahun lalu ya, di saat juga mudik sudah diperbolehkan dan tidak ada pembatasan. Tahun ini memang diprediksi pasti akan lebih tinggi karena PPKM juga sudah dicabut dan menurut masyarakat yang kami survei juga secara ekonomi mereka sudah lebih mampu untuk melakukan perjalanan mudik. Jadi kami lihat dari apa yang sudah kami pelajari tahun lalu, skema-skema yang namanya rekayasa lalu lintas ya, tadi sudah disebutkan soal one way, kontraflow, bahkan ganjil genap, ini memang harus diakui membantu melancarkan alur kendaraan, arus kendaraan yang ada di jalan tol. Itu memang harus diakui ya. Tingkat keberhasilannya memang bervariasi. Yang paling dirasa paling efektif kami lihat ini adalah one way, disusul dengan kontraflow dan terakhir itu ganjil genap. Ini satu hal yang keniscayaan ya, karena kapasitas jalan tol itu tentu sangat tidak akan berimbang dengan volume kendaraan yang akan lewat di saat mudik ini. Diprediksi jutaan yang akan berjalan, tentu kapasitasnya tidak kuat ya. Nah, oleh karenanya rekayasa itu satu hal yang memang harus kita lakukan. Bagaimana nanti ke depan, memang ini akan menjadi satu evaluasi kami juga ya, karena pasti juga volume akan naik terus dan kapasitas juga tentu harus kita persiapkan betul gitu. Apakah jalan ini lajurnya akan ditambah seperti lajur yang ada di Jakarta Cikampek atau seperti apa gitu. Sementara untuk evaluasi kami di transportasi umum tidak ada permasalahan yang terlalu berarti ya. Relatif bisa terkendali dan kami tadi juga baru saja melakukan kunjungan ke Bandara Soekarno-Hatta, bandara tersibuk di Indonesia. Itu juga testimoni masyarakat umumnya sangat positif. Mereka tidak lagi melihat antrian panjang, bahkan bicara soal tarif juga relatif sudah lebih terjangkau ya, tidak ada yang terlalu tinggi gitu. Jadi overall kami melihat tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Memang ada hal-hal yang pasti harus diperbaiki, itu jelas ya. Contoh misalnya di penyeberangan. Kami lakukan strategi pemecahan atau pembagian pelabuhan tahun ini. Memang itu relatif efektif, tetapi ada hal-hal yang mungkin kuncinya adalah sosialisasi yang kurang. Jadi Pak Joko sendiri menyaksikan di hari pertama betapa ada beberapa permasalahan terkait dengan bongkar muat ya, yang ada di angkutan barang akan masuk ke kapal. Ini suatu yang memang kami sendiri pada saat itu berusaha simulasi, tapi ternyata kondisinya masih aja ada yang harus diperbaiki. Ada hal-hal seperti itu yang tentu kami sangat perhatikan. Dan sekali lagi semuanya jadi pembelajaran. Nanti mudik tahun depan atau bahkan nanti kita ada Nataru ya, Natal tahun baru, ya tentu semua kendala-kendala itu harus bisa kita atasi dan harus jauh lebih baik. Berarti ini artinya strategi yang digunakan untuk arus mudik dan arus balik ini juga akan diberlakukan nanti yang gelombang kedua, puncak arus balik tanggal 29 dan 30 ya, akhir pekan ini ya? Ya, kami tentu akan melakukan pembahasan mendalam bersama semua unsur terkait ya, pihak Korlantas, kemudian juga Kementerian PUPR, operator jalan tol. Kami tentu akan evaluasi lagi. Kita sudah prediksi gelombang pertama akan terjadi kemarin dan hari ini. Lalu kita akan evaluasi lagi data terkini, karena untuk hari ini kami belum mendapatkan data terupdate, baru nanti tengah malam kita akan lakukan konsolidasi data. Kita akan lihat realisasi hari ini seperti apa. Nah nanti selisihnya tadi saya sampaikan kalau sampai kemarin 20% baru balik ya. Nanti kita lihat lagi apakah hari ini ada pertambahan signifikan. Tentu ini akan mempengaruhi strategi kami selanjutnya. Kalau penjadwalan memang sudah ada jadwal ya, tetapi sekali lagi tentu ini akan sangat tergantung dari tadi analisis datanya dan juga tentu tergantung dari nanti situasi yang real ada di jalan. Itu yang akan kami lakukan. Jadi sementara ini berdasarkan arus mudik dan balik 2 hari ini, rekayasa itu sangat mungkin dilakukan. Tetapi sekali lagi akan sangat tergantung dari hasil evaluasi kami. Baik, Bu Dita, ada waktu-waktu tertentu tidak yang dirasa para pelaku perjalanan ini lebih favorit begitu untuk melakukan perjalanan? Apakah itu pagi, siang, atau malam, Bu Dita? Ya, perilaku ini untuk kendaraan roda 4 relatif sebenarnya tidak terlalu berbeda ya antara pagi, siang, dan sore. Lebih kelihatan itu di pemudik menggunakan kendaraan motor.
Kalau motor itu memang perilakunya karena mereka tentu tidak ingin kepanasan ya, lebih banyak akan berangkat sore hari dan bahkan nanti sampai malam dan kalau perlu misalnya memang sangat macet ya mereka rela aja gitu sampai pagi gitu ya. Nah, itu perilakunya. Sementara kalau yang kendaraan roda 4 itu relatif hampir sama, tetapi dengan adanya jadwal rekayasa kelihatannya mereka memang menunggu gitu. Seperti misalnya one way kita berlakukan mulai jam 2 siang. Ini kelihatan sebagian masyarakat ini menunggu sampai ya one way betul-betul diberlakukan karena mereka akan memperkirakan akan lebih lancar, lebih nyaman gitu ya. Jadi ada perilaku yang tergantung jadwal penerapan rekayasa, ada juga yang lebih fleksibel gitu. Mereka tidak terlalu memperhatikan hal itu. Agak beda memang dengan roda 2. Roda 2 sudah jelas. Sore dan malam hari itu sebenarnya favoritnya mereka. Oke, Pak Joko, penilaian Anda bagaimana? Apakah memang pada tahun ini relatif antisipasi yang dilakukan lebih baik? Ya kalau melihat tahun ini memang jauh lebih lancar ya. Contohnya saja penyeberangan Yai Merak itu yang cukup fenomenal, antriannya panjang dan sebagainya. Selama tahun ini lebih cepat karena kan sudah dibagi ada tambahan lagi pelabuhan untuk pemberangkatan. Dan ini sangat efektif juga meskipun sebenarnya jumlah kendaraan sepeda motor cukup banyak loh. Kalau malam hari itu paling tidak setelah jam 6 itu sampai dini hari itu luar biasa. Ya, pagi hari memang sepi. Jadi ini ke depan perlu ada beri informasi kalau malam itu memang dikhususkan membawa sepeda motor, terutama pada peak ya. Kemudian siang hari ya angkutan barang yang lewat. Nah ini bisa diatur seperti demikian rupa sehingga pemilik barang ini juga bisa memberi uang saku yang lebih banyak lagi kalau dia mengendap untuk angkutan barang itu, jadi tidak berbarengan. Rata-rata kami lihat itu ya pengendapan mereka itu nggak sampai 1 jam lah ya, tidak sampai 1 jam sudah naik kapal. Masalah di kapal itu agak lambat sedikit nggak apa-apa, tapi mungkin pemudik ini kok sudah naik kapal itu sudah ayem gitu, sudah mau sampai lah gitu ya. Padahal naik kapal dari Ciwandan ke Panjang itu 6 jam dia, cukup panjang, tapi kan mereka masih sampai gitu ya. Nah ini yang kami lihat cukup memberikan mereka responnya positif. Nah, kelemahan-kelemahan masih ada lah. Kami juga lihat itu surat kesepakatan bersama membawa komoditas itu ternyata masih banyak yang dilanggar juga. Ya, tapi ini ke depan memang harus diantisipasi karena kalau dibiarkan menjadi kebiasaan gitu. Jadi nanti mereka tetap melanggar terus, apalagi tidak boleh truknya 2 sumbu, umpamanya 3 sumbu maksimal 2 sumbu. Nah, itu harus diterapkan. Kemudian juga ini agak miris itu masih banyak juga pelanggaran kelebihan muatan untuk sepeda motor, entah kelebihan barang maupun orangnya. Nah ini antisipasinya juga harus, saya kira mudik gratisnya perlu dilipat gandakan lah ke daerah-daerah seperti itu, karena mereka dari pelabuhan itu masih cukup lama perjalanannya. Ya kira-kira 6 sampai 10 jam buat sepeda motor, apalagi mereka rata-rata maunya dari orang Bekasi ke Bogor menuju Merak itu Ciwandan itu ya butuh 5-6 jam, cukup melelahkan. Jadi harus ada menambah bis gratis, mudik gratisnya, kemudian entah nanti berangkatnya dulu atau mereka jemputannya di Panjang ya atau di Bakauheni itu untuk kelanjutannya, sehingga mengurangi lah. Meskipun kita tahu tahun ini angka kecelakaannya menurun sampai hari ini ya, hari yang sama. Mudah-mudahan nanti sampai dengan akhir pekan juga tetap menurun. Harapannya begitu. Tapi kan kalau membawa anak-anak untuk mudik sepeda motor kan anak itu tidak sehat. Jadi faktor kesehatan bukan masalahnya dia terang atau tidak, tapi faktor kesehatan itu penting. Ya. Nah, di sisi lain juga mudik gratisnya ini harus diketatkan lagi. Jadi mudik gratis itu sebenarnya kalau dilihat ya ada pelanggaran-pelanggaran menggunakan bis wisata yang tidak berizin. Nah, ini ada kesepakatan ini. Jadi jangan sampai nanti biasanya lewat pihak ketiga EO, EO itu yang menerapkan bisnya bagus tapi tidak berizin. Cukup banyak ini yang masih berjalan itu. Tahun depan jangan sampai ada terjadi seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan, aplikasi digunakan hanya 1 aja biar tidak double, ya, sehingga yang menggunakan jauh lebih banyak. Oke. Bu Dita sekalian menanggapi yang dikatakan Pak Joko tadi, masih banyak tidak sih warga yang belum paham mengenai pembelian tiket penyeberangan dari Sumatera ke Jawa itu semuanya melalui online? Ataukah memang masih ada yang tidak tahu mengenai hal itu? Ya, memang kebijakan dari awal kami sudah meminta kepada operator, dalam hal ini PT ASDP, itu untuk menjual tiket secara online. Ya, ini yang jelas memang salah satu upaya kita juga untuk menghindari kepadatan di pelabuhan,
karena pembelian masih manual ya, dan ini pelajaran juga dari tahun lalu. Ketika pembelian manual dan itu dilakukan di pelabuhan, itu menimbulkan kemacetan dan ekor kemacetannya sangat panjang. Tahun ini kami sudah dari awal meminta untuk semua dilakukan secara online dan kami melihat ini sosialisasinya sudah cukup baik ya, setidaknya untuk arus mudiknya dari Merak, Ciwandan menuju ke Sumatera. Memang periodenya kan dibatasi ya Mas ya, mulai 15 April sampai nanti 1 Mei. Setelah itu akan kembali normal. Jadi ini sebenarnya strategi untuk mengatasi volume yang melonjak lebih dari hari-hari biasa. Jadi sosialisasinya sudah dilakukan dan kami melihat memang di hari-hari pertama itu terjadi masih ada kebingungan masyarakat khususnya yang menggunakan Ciwandan. Mereka masih banyak juga yang akhirnya mau belinya di pelabuhan. Tapi sudah bisa diatasi, hari kedua relatif sudah berjalan lancar. Nah ini memang perlu sosialisasi. Sekarang ini arus balik pembelian yang nanti dari Sumatera menuju Jawa ini juga sudah disosialisasikan dan di dalam aplikasi yang disediakan oleh operator itu juga rutenya sudah ditentukan gitu. Jadi harapannya sih masyarakat memanfaatkan platform ini dan sekaligus jadi tahu pilihannya harus kemana. Seperti misalnya kendaraan motor. Motor ini bisa di 2 tempat kan untuk sampai di Jawa. Kemudian kalau angkutan barang itu juga punya tempat pelabuhan di Jawa sendiri, di Indah Kiat dan sebagainya. Jadi hal-hal semacam ini sebenarnya adalah tugas operator yang utamanya operator untuk mensosialisasikan dan kami dari regulator tentu mendorong sekaligus membantu juga untuk sosialisasi hal tersebut. Sampai saat ini kami belum dapat menemukan nih satu hal yang terkait dengan tidak tahu atau tidak cukup sosialisasinya karena sebenarnya sudah dimulai sejak 15 April yang lalu. Ada strategi khusus Bu Dita untuk pemudik yang masih menggunakan motor supaya mau beralih begitu menggunakan kendaraan umum, mudik gratis begitu, supaya kemudian bisa terhindar dari kecelakaan? Ya, masukan dari termasuk Pak Joko dan juga kalangan masyarakat yang lain tentu akan sangat kami perhatikan ya. Tahun ini kami sudah siapkan mudik gratis beserta motornya, tetapi harus diakui itu masih belum cukup ya. Dari kami Kemenhub dan dari Kementerian BUMN saja itu ada sekitar 150.000 tempat yang kami siapkan. Sementara kalau dari prediksi pengguna motor bisa lebih dari 20 juta. Memang belum imbang ya. Jadi tentu ini akan jadi evaluasi kami. Kami akan terus upayakan bisa ditambah tahun depan. Tentu mengajak berbagai pihak yang lain ya. Sebenarnya kalau sosialisasi cukup, persiapan cukup ya, ini minat masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti mudik gratis ya. Apalagi kalau menggunakan kendaraannya darat ya, bis dan diangkut truk sama kereta api. Untuk laut mungkin ini sesuatu yang memang masih perlu pengkondisian terus ya. Karena kami lihat juga kemarin peserta laut kira-kira 70-80%. Tetapi ini tentu akan menjadi potensi untuk terus bisa kita tingkatkan tahun depan ya. Karena memang ini sangat membantu tidak hanya masyarakat, tapi juga kami di regulator ya. Paling tidak tingkat kecelakaan itu bisa kita tekan. Karena sekali lagi kalau bicara kendaraan roda 2 dipakai jarak jauh, apalagi mudik di saat ini mobilitasnya sangat masif, itu memang mengancam keselamatan luar biasa. Belum lagi kita bicara cuaca panas ya, seperti sekarang gitu. Itu juga akan sangat melelahkan untuk pengemudi kendaraan roda 2. Jadi sekali lagi masukan-masukan masyarakat sangat kami perhatikan dan kita upayakan akan kita tambah tahun depan. Oke, baik. Harapannya semoga kemudian arus balik ini bisa lebih lancar, baik, nyaman dan aman dan juga lebih berkesan. Terima kasih Bu Dita, terima kasih Pak Joko telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.